Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Chandra. Saat ini saya berstatus sebagai seorang mahasiswa aktif di Universitas Ciputra Online Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan keuangan pribadi berbasis profil resiko investasi serta bagaimana strategi yang tepat dapat mencapai suatu tujuan keuangan keluarga secara terukur dan realistis. Perencanaan keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi tentang menyusun suatu strategi yang sesuai dengan karakter resiko dan keuangan masa depan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2021 menegaskan bahwa perencanaan keuangan yang baik membantu individu mengelola pendapatan, menentukan prioritas, serta mencapai suatu tujuan secara sistematis dan terukur. Salah satu langkah paling penting dalam menyusun strategi investasi adalah memahami profil resiko. Tingkat toleransi resiko mempengaruhi keputusan investasi seseorang. Investor yang tidak memahami profil resikonya cenderung mengambil keputusan secara emosional saat pasar berfluktuasi. Literasi keuangan dan pengendalian emosi berperan sangat besar dalam keberhasilan investasi jangka panjang. Berdasarkan hasil kuesioner pengukuran resiko yang telah saya lakukan, saya memperoleh skor 14 dan termasuk kategori risk balance investor. Artinya saya memiliki toleransi resiko moderat, menginginkan pertumbuhan dana tetapi tetap mengutamakan stabilitas dan keamanan. Dalam tugas kali ini, saya membagi tujuan keuangan menjadi 3 horizon waktu. Yang pertama, rencana jangka pendek, yaitu biaya kenaikan kelas untuk anak saya sebesar 8 juta dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Karena waktunya singkat, dana tidak boleh mengalami fluktuasi besar. OJK 2021 menyarankan bahwa tujuan jangka pendek sebaiknya ditetapkan pada instrumen beresiko rendah dan liquid. Oleh karena itu, saya memilih reksadana pasar uang dengan estimasi return sebesar 4% per tahun dengan menggunakan konsep nilai waktu dan uang. Saya perlu menyisihkan sekitar 670.000 per bulan selama 12 bulan agar target tercapai tepat waktu. Yang kedua, rencana jangka menengah, yaitu biaya masuk kuliah anak saya di tahun 2027. Estimasi biaya saat ini sekitar 35 juta. Namun dengan asumsi inflasi pendidikan sebesar 8% per tahun, kebutuhan dana meningkat menjadi sekitar 41 juta dalam 2 tahun. Konsep nilai waktu uang menjelaskan bahwa uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan masa depan karena inflasi dan peluang investasi. Untuk mencapai target tersebut, saya memilih kombinasi 70% reksadana, pendapatan tetap, dan 30% obligasi negara atau ORI. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2025, ORI memberikan kupon tetap dan memiliki tingkat keamanan relatif tinggi karena dijamin negara. Sebagai strategi untuk mengurangi resiko investasi dengan estimasi return 7,5% per tahun, saya perlu menyisihkan sekitar 1.600.000 per bulan selama 24 bulan. Yang ketiga, rencana jangka panjang, yaitu persiapan dana umroh keluarga di tahun 2030. Biaya saat ini sekitar 140 juta dan dengan inflasi 6% per tahun, kebutuhan meningkat menjadi sekitar 180% dalam 4 tahun. Untuk jangka panjang, investor dengan profil moderat masih dapat memiliki instrumen yang lebih bertumbuh. Saya memilih komposisi 50% reksadana pendapatan tetap, 30% reksadana campuran, dan 20% saham blue chip. Saham blue chip dipilih karena memiliki fundamental kuat dan relatif lebih stabil dibanding dengan saham spekulatif. Dengan estimasi return 9% per tahun, saya perlu menyisihkan sekitar 3.100.000 per bulan selama 48 bulan. Dari keseluruhan strategi ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, kesesuaian antara profil resiko dan instrumen investasi adalah kunci keberhasilan. Yang kedua, inflasi harus selalu diperhitungkan agar target dana realistis. Yang ketiga, diversifikasikan membantu menjaga keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, dana darurat yang memadai memberikan perlindungan tambahan agar investasi tidak terganggu. Sebagai kesimpulan akhir dari saya, perencanaan
keuangan yang disusun berdasarkan profil resiko, konsep nilai waktu dan uang, inflasi, dan diversifikasi dapat membantu mencapai tujuan finansial secara disiplin dan terukur. Saya sebagai risk balance investor tidak mencari keuntungan yang spekulatif, tetapi mengutamakan suatu keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Dengan strategi yang tepat, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang dapat dicapai tanpa mengganggu kestabilan keuangan keluarga saya. Perencanaan keuangan yang baik bukan hanya soal angka, tetapi soal kesiapan, keamanan, dan tanggung jawab terhadap masa depan. Demikian video dan ulasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.